sekalipun saya tahu ada orang ngaku-ngaku Habib, tetap saya berpura-pura tidak tahu. Waktu balik tak ongkos sih, bobat dewek kan mang. Kita man niatnya menghormati anak putunya Kanjeng, itu aja kok. Tetapi ketika dia tidak benar, ya tidak bisa kita biarkan. Iya dong, kita luruskan sama haknya. Tetap saja kalau ada Habib yang soleh, orang Jawa yang soleh, penghargaan saya plus lebih sedikit untuk Habib yang soleh, kan begitu. Tapi kalau Habibnya tidak soleh, orang soleh, tetap saya menghormati orang Jawa yang soleh. Tentang masalah regulasi ketakziman terhadap dzurriyyah Rasul. Oh iya. Habib. Hari ini banyak kejadian bahwa ketakziman komoditi keagamaan itu menjadi kebutuhan pokok, terutama ketika dipersepsikan dalam kebutuhan politik. Jadi regulasi kebutuhan ketakziman terhadap dzurriyyah Rasul itu bagaimana regulasinya? Terus tentang komentar bahwa yang mengatakan ketika putra Nabi Muhammad itu tidak ada yang sampai menikah, sehingga secara jalur biologis terhenti pada Siti Fatimah. Jadi bagaimana kajian biologis secara darah keturunan Rasul itu, terus regulasi ketakzimannya. Kita orang NU kan paling ditekankan ya, dalam artian orang-orang Asy'ariyah NU itu paling membesarkan bagaimana kesakralan ketakziman terhadap dzurriyyah Rasul. Ini regulasi yang jelas, kemudian secara biologis, secara sosial bagaimana menurut Buya sendiri? Kadang-kadang ada asumsi begini bahwa sepinter-pinternya sirah baka wong biasa ya kalah mulia karo putra karo Habib sing dalam tanda kutip orang alim-alim nemen. Asumsi semacam ini pripun? Ya, itulah makan saya jawab. Pintar bagus, tapi bakal kepinteran belesak. Demen silakan. Habibaka hau nama, cintailah sedang-sedang saja. Asa ayakuna baghidaka yaumama, kapan-kapan bisa terjadi dia menjadi musuhmu. Wa abghid baghidaka hau nama, sengit-sengita sing sedang-sedang baik sih. Asa ayakuna habibaka yaumama, kapan-kapan bisa menjadi kekasihmu. Apalagi kepada anak cucunya, kepada nabinya pun tidak boleh berlebih-lebihan sampai kencingnya diminum. Ngapain? Takzim itu tidak sampai ke situ, ya kan begitu. Tetapi begini, saya juga sama pada standar itu. Apalagi orang tua saya itu juga sangat memuliakan habaib. Saya paling sering kalau bulat sama Nabi itu saya dimarahi, anak putunya Kanjeng Nabi kan selalu kan gitu, betul nggak? Sampai sekarang. Dan saya juga mengerti orang tua saya, tidak bisa dipungkiri ketika Anda sangat mencintai saya dan takzim pada saya. Setelah saya mati, anak saya datang ke rumah Anda, lemon balik ke disangon ya boleh. Percaya enggak? Itu sama. Kita ini berterima kasih kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengenal Allah itu melalui beliau. Ya begini kan. Lo bagaimanapun sebelesak-belesakane, senakal-nakalane, ya saya tidak akan bisa berbuat lebih banyak, hanya sekedar menghormati saya. Bagian badegat ongkosi balik ke. Ya kan begitu. Tetapi ketika dibandingkan dengan orang Jawa, Habibnya tukang mabok, orang Jawanya soleh, ya tetap saya tidak bisa menghormati orang mabok dong. Saya menghormati orang Jawa yang soleh. Kalau orang Habibnya soleh, Jawanya soleh, yang soleh saya kasih penghormatan 100, ini 120.
karena yang 20 buat keturunan Kanjeng Nabi. Paham nggak? Sekalipun saya tahu ada orang ngaku Habib, tetap saya berpura-pura tidak tahu. Waktu balik kita ongkos sih, bobot dewek kan mah. Kita mah niatnya menghormati anak putune Kanjeng, itu aja kok. Tetapi ketika dia tidak benar, ya tidak bisa kita biarkan. Iya dong, kita luruskan sama haknya. Sekarang saya mau nanya, anak cucu Kanjeng Nabi yang paling disayang itu Sayyidina Husain. Satu mulut yang makannya bareng-bareng sama Kanjeng Nabi, gentenan gigitan sama Kanjeng Nabi. Paham? Disembelih, dipotong kepalanya oleh mereka sendiri. Iya kan? Dibuat bal-balan. Muawiyah pakai pedangnya, giginya ditekil gitu, bacot kencing beli tak begitu. Bayangkan. Paham? Jadi artinya wong Arab kalah kasih ngormati sampai jam kian gitu bilang tuh. Paham nggak? Malah kita lebih hormat kan begitu. Jadi artinya begini, bukan karena kita meyakini anak putu Kanjeng Nabi majlis warga semua, tidak juga. Jadi kita mengukurnya dari rasa cintamu kepada Kanjeng Nabi. Ketika engkau memberikan penghormatan kepada anak cucunya, itu kan namanya legal formal. Artinya bisa dibenarkan. Dan tetap saja ketika Allah membayar cintamu kepada anak cucunya, bukan membayar Habib yang gak sholat itu, tapi cintamu kepada Rasulullah. Paham begini ya? Itu persoalannya, itu aja persoalannya. Tetap saja kalau ada Habib yang soleh, orang Jawa yang soleh, penghargaan saya plus lebih sedikit untuk Habib yang soleh, kan begitu. Tapi kalau Habibnya tidak soleh, orang soleh, tetap saya menghormati orang Jawa yang soleh. Dan saya tidak meyakini ada darah biru. Punten, darah saya merah, alhamdulillah. Sehat ya. Gak ada darah biru. Sebab itu semuanya, sekalipun orang mengatakan ada terah itu adalah unsur genetika dalam mewariskan bakat-bakat dan sebagainya. Tapi saya tetap hanya kepada Allah saja. Bakat apapun semuanya adalah berdasarkan hidayah Allah semuanya. Tidak ada siapapun yang bisa memberi hidayah kepada saya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini, yang dibayar oleh Allah nantinya pada akhirnya adalah bukan materinya, tetapi kebaikan hati kita sebetulnya. Betul, kita mau nolong orang, ternyata kantong lah duitnya dicopet. Itu sudah dicatat kebaikan hatimu ingin menolong orang, daripada engkau nolong orang tapi engkau bercerita kepada orang lain. Anda menolong orang, tapi kita kan pernah cerita, Pondok Cadang Pingen kah, saya dulu pernah bantu 50 juta saya bantu. Oke. Mungkin Anda cerita itu tidak sadar, betul nggak? Tapi saya yang menerima kebaikanmu itu tersinggung ketika kebaikanmu kepadaku kau ceritakan kepada orang lain. Paham nggak? Nah, sebegitu halusnya perasaan kita, itu yang akan membimbing kita. Nanti pada akhirnya yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hatinya baik kok, bukan karena amal. Betul, kalau tidak demikian nanti yang bisa masuk surga kiai saja, yang bisa masuk surga orang kaya saja, yang miskin gimana? Terkadang orang bodoh hatinya lebih baik dari orang pintar. Terkadang orang miskin hatinya lebih baik dari orang kaya. Mau dicontohkan? Bitarmi nyumbang berapa tadi?
500. Iya. Nah, kemudian saya nyumbang 5 juta. Gede mana pahalanya? Tidak dilihat 500-nya ada ininya. Bitarmi itu nyumbang 500 tuh karena dia baru dapat gajian 3.000. Jadi berapa persennya tuh? 3.000 nyumbang 500. Berapa? 1/6. Iya. Saya punya sawah 6 hektar. Sanggup nggak nyumbang 1 hektar? Jadi yang loman siapa? Betul nggak? Saya tidak menilai orang yang sholatnya ihdinas siratal mustaqim. Kesalah kocik. Iya. Dengan sholatnya bitarmi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim waladdallin. Iya. Yang Allah lihat nanti bukan lidahnya, kader pelo-pelone siapa, ilat oligawiane siapa, tempok nang gusyallah bae. Kan gitu. Tapi ketika itu hati dia yang manclang, yang khusyuk, yang penuh dengan rasa, itu yang dicatat oleh Allah. Itu saja kepersoalannya. Jangan kecil hati. Yuk kita belajar berbuat baik kepada siapapun. Jangan pengen yang banyak. Sebisa-bisa kamu, sedikit pun gak masalah. Karena orang yang sedang susah pun tidak minta banyak, tidak apa kok. Betul nggak? Minta banyak nggak? Enggak kok, ya udah bisa sebenarnya. Sepiring nasi sudah cukup kok. Jadi kesimpulannya bahwa ada satu, kembali lagi, bahwa ketika kita bisa membahagiakan orang lain, disitulah puncak kebahagiaan kita. Terima kasih. Anda telah mendengarkan hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Semoga kita selalu berusaha untuk bisa bertaubat kepada Tuhan dan selalu dalam ampunan Allah Azza wa Jalla. Terima kasih. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.